Oke, selamat bertemu lagi dengan saya, Enzo Kendro. Kali ini saya akan cerita atau memberikan ceramah tentang suku bunga. Ya. Saya kira semuanya sudah kenal dengan bunga. Bunga di taman itu ada, tapi di ekonomi juga ada bunga di situ. Nah, hari ini saat ini kita akan bicara masalah suku bunga. Di situ. Nah, apa itu suku bunga? Nah, nanti kita bicarakan di situ. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau saya melakukan riset, kemudian kita bicara suku bunga apa yang kita pakai? Ya. Nah, mari kita lihat ini. Ini adalah dunia nyata yang kita kenal di situ. Ya, jadi ada yang disebut dengan X di sini. X di sini itu adalah bisa konsumsi, bisa tabungan, bisa investasi, bisa kredit. Ini adalah yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kalau saya bicara konsumsi misalnya, maka variabel-variabel yang mempengaruhi itu saya tuliskan di sini. Ada banyak sekali, beberapa di sini. Konsentrasi saya sekarang kepada I. Di situ. Karena pembicaraan kita membicarakan I. I itu adalah suku bunga. Ya. Jadi I itu suku bunga. Jadi kalau I itu apa? Nah, I itu bisa suku bunga di pasar kredit, bisa suku bunga di pasar uang, atau suku bunga yang lain yang akan digunakan di dalam riset. Di situ. Nah, ini tidak gampang sebetulnya secara teoritis, karena kalau kita membicarakan secara teoritis itu ada dasarnya. Jadi kita tidak bisa langsung ngambil apapun. Demikian juga kalau ini tadi konsumsi. Kalau saya X itu saya ganti misalnya investasi. Lalu saya membicarakan suku bunga. Apa itu suku bunga? Nah, nanti di bawah berikutnya akan kita bicarakan mana yang baik atau yang pas dengan itu. Kalau enggak nanti alur berpikirnya atau mekanisme transmisinya itu jadi lucu. Ya, jadi lucu nanti kalau kita bicarakan tidak mengikuti alur berpikirnya secara teoritis. Ya. Nah, demikian juga kalau misalnya saya bicara kredit. Jadi di situ X-nya saya ganti dengan K, K itu kredit, bicara juga suku bunga. Apa itu suku bunga? Ya, jadi ini ada penentuan suku bunga. Nah, secara teoritis yang sederhana itu suku bunga ada dua pendekatannya. Nanti kita bicarakan di situ. Ya, pendekatan klasik dan pendekatan Keynes atau Keynesian di situ. Oleh karena itu kita singgung di sini. Ya, nah, kita singgung ini adalah teori perkembangan teorinya. Ya, jadi ini perkembangan teorinya mulai dari klasik, kemudian Keynes di sebelah kanan, ya, kemudian dari Keynes ada Keynesian, kemudian ketemu di situ ada konvergensi antara klasik dengan Keynesian, maka muncullah sintesis neoklasik. Kemudian dari klasik muncullah klasik baru, dan ini menurunkan siklus bisnis baru. Dari Keynesian munculkan Keynesian baru, maka muncullah ini sintesis neoklasik baru atau sintesis Keynesian baru. Ini adalah perkembangan teori. Ya. Tetapi induknya ada dua di situ, yaitu klasik dan Keynes. Nah, bagaimana dengan suku bunga? Ya. Nah, mari kita lihat di sini. Ya. Ini adalah model yang saya buat di situ.
benar atau enggak saya enggak tahu di situ ya. Jadi kalau nanti saudara-saudara semua membaca atau melihat rekaman saya ini benar atau enggak saya tidak tahu, tetapi ini saya buat berdasarkan materi yang dulu saya dapatkan waktu saya kuliah di S2 dan S3 ya. Nah, kita bagi menjadi dua di sini ya. Jadi ada klasik, ada Keynes atau Keynesian di situ. Jadi yang sebelah kiri itu Keynesian, yang sebelah kanan ini adalah klasik. Ini aja bicara permintaan agregat, ini juga penawaran agregat, ini penawaran agregat. Nah, untuk simpelnya dibuat model yang simpel, yaitu Y dipengaruhi oleh L. Di sebelah sana juga Y dipengaruhi oleh L. Hanya di sebelah sini, ini pasar tenaganya ada B kecil itu upah real, ya, kemudian permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh upah real, ada persamaannya di situ. Upah real berhubungan negatif dengan permintaan tenaga kerja, kemudian berhubungan positif dengan penawaran tenaga kerja. Kemudian di sini terjadi keseimbangan, ya. Ini terjadi keseimbangan. Di teori itu dikenal dengan dikotomi klasik, ya, nantinya. Nah, di Keynesian atau Keynesian ini sama di situ, perbedaannya di sini pada pasar tenaga kerja, ya. Pasar tenaga kerja ini salah satu aja di situ, harga itu tetap, ya, atau upah itu tetap, bisa itu. Nah, kemudian maka yang dominan itu upah nominal, bukan upah real, karena semacam itu. Sehingga di sini ditulis permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh upah nominal dan seterusnya di situ, penawaran tenaga kerja juga. Nah, lalu di dalam pasar tenaga kerja ada yang disebut dengan short side principle. Ya, jadi orang bekerja itu ditentukan oleh siapa yang mendominasi di pasar tenaga kerja. Saya itu saya tulis di situ short side principle, L adalah minimum LD dan LS. Nah sekarang yang penting ini sebetulnya, ya. Jadi di sini saya akan bicara dua teori itu mengenai suku bunga. Yang pertama adalah nanti kita bicara LFT, Loanable Fund Theory, dan LPT, Liquidity Preference Theory. Jadi ini klasik, ini Keynes, ya. Ini pasarnya ada pasar uang, ya, permintaan uang MD, kemudian penawaran uang MS. Dua-duanya itu MS-nya ditentukan oleh otoritas moneter. Kemudian di pasar uang untuk Keynesian itu juga ditentukan LD dan MS dan MD. Kemudian di sini muncul teori yang disebut dengan Liquidity Preference Theory. Nah, di dalam teori Liquidity Preference Theory itu suku bunga ditentukan di pasar uang. Nah, kemudian di klasik ini ada I fungsi dari IR, kemudian S fungsi dari SR, R-nya itu suku bunga real, maka muncul di sini teori yang disebut dengan Loanable Fund Theory. Teori dana yang bisa dipinjamkan, suku bunga ditentukan di pasar barang. Itu kira-kira konsep teoritisnya begitu, ya, konsep teoritisnya begitu. Nah, kemudian nanti kalau akan dilihat definisinya ada di sini berikutnya, ya, pada slide berikutnya. Apa itu Y, apa itu LD, dan seterusnya, kemudian apa itu MD, MS, itu bisa dilihat pada slide berikutnya. Ya. Nah, kemudian ini teori yang saya sebutkan tadi, yaitu klasik, Loanable Fund Theory, kemudian Keynesian atau Keynes itu Liquidity Preference Theory. Inilah dua teori dasar yang dipakai untuk membuat konsep penentuan suku bunga. Ya, penentuan suku bunga, gitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau kita melakukan studi empiris, yang mana yang akan dipakai? Ya, tergantung teori yang dianut di situ atau yang dipilih. Jadi kalau kita ngikuti Keynesian atau Keynes, maka suku bunga ditentukan di pasar uang. Apa proksinya di pasar uang? Kita bisa menggunakan suku bunga deposito, kita bisa menggunakan suku bunga tabungan, kita bisa menggunakan suku bunga antar uang, uang, suku bunga uang, suku bunga pasar uang. Kalau saya menggunakan yang teorinya klasik, maka itu adalah dana yang bisa dipinjamkan. Berarti suku bunganya adalah suku bunga kredit real.
suku bunga dana yang bisa dipinjamkan. Ya, jadi itu konsepnya semacam itu. Nah, kemudian ini sintesa neoklasik, ini hanya tambahan saja di sini. Sintesa neoklasik itu konsepnya ada 3 ini, ya. Jadi penawaran agregatnya adalah klasik, permintaan agregatnya adalah Keynesian, kemudian jika aggregate supply sama dengan aggregate demand itu seimbang, jika aggregate supply tidak sama dengan aggregate demand berarti teori penyesuaian harga. Nah, yang ingin saya katakan di sini, kalau saya pakai neoklasik, apa suku bunga itu? Nah, suku bunga kita ngikuti Keynesian, karena dia memang interaksi atau konvergensi antara klasik dengan Keynesian di situ. Jadi suku bunganya mengikuti Keynesian. Nah, kalau saya misalnya menggunakan Keynesian baru, maka suku bunganya juga suku bunga menurut konsep dasar dari Keynesian, begitu ya. Jadi itu kemudian ini tambahan, kalau aggregate demand lebih besar dari aggregate supply, itu harga naik, kalau aggregate demand lebih kecil dari aggregate supply, harga turun, dan seterusnya. Yang perlu diingatkan ini, bahwa kalau aggregate demand itu ekses aggregate demand sebesar A%, berarti harga naik alfa persen, ekses aggregate supply itu A%, harga turun B%, alfa tidak sama dengan beta. Tapi alfa lebih besar dari beta. Itulah kalau kita mengikuti neoklasik, maka ekonom-ekonom yang ikuti neoklasik selalu mengatakan kendalikan permintaan agregat. Jadi defisit itu enggak baik kalau di neoklasik, ya, karena ini konsepnya. Ya. Nah, sekarang teorinya saya sudah selesai, maka sekarang kita studi empirisnya. Ya, studi empirisnya. Studi empirisnya saya ambil dari tulisan saya tahun 2020, ya. Di Journal of Applied Economic Science, judulnya adalah Deposit Interest Rate Dynamic Quadratic Cost Function Approach with Twin Shock Variable. Nah, artikel ini bisa di-download gratis di situ, tinggal tulis nama saya, Ensu Kendra 2020, atau langsung ke jurnal itu, nanti bisa di-upload, bisa di-download, maaf, bisa di-download, bisa diunduh, macam itu, ya. Nah, kemudian ini tujuan dari riset yang saya kembangkan, ya. Oleh karena itu, materi saya ini bisa diberikan untuk makro 2, bisa diberikan di moneter 2, bisa diberikan di ekonometri 2. Ya, tadi teori-teorinya itu bisa di makro, bisa di moneter 2, dan ini di ekonometri 2. Ya, jadi ini pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan fungsi biaya kuadrat, periode ganda dan tunggal dan ganda. Cuman di presentasi ini tidak saya kemukakan. Saya berharap yang berminat harus membaca artikel itu. Ya, saya berharap, karena saya tidak kemukakan di sini. Nanti ceramah saya bisa 1 jam atau 1,5 jam. Jadi karena ini dibatasi oleh waktu, sehingga ini tidak saya kemukakan, jadi silahkan dibaca di situ. Nah, ini teorinya adalah teori preferensi likuiditas Keynes. Nah, saudara bisa mengatakan, oh Pak Ensu Kendra kalau gitu Keynesian. Ya untuk tulisan ini ya, gitu. Jadi untuk tulisan ini ya saya Keynesian, karena memang tulisan itu begitu. Ya. Jadi saya mengikuti Keynesian ini. Ya. Jadi persamaan 1 itu persamaan permintaan, kemudian persamaan 2 itu keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian persamaan 4, saya dapatkan I sama dengan L inverse M dibagi P minus KY. Ini adalah fungsi keseimbangan dari suku bunga. Ini suku bunga ditentukan di pasar uang. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu atau Saudara itu jadi dosen, hati-hati. Ya. Jadi kalau menggunakan ISLM, hati-hati di situ, ya, karena ini penentuannya begitu. Ya. Nah, ini adalah tambahan aja Keynesian tadi, ya, supaya kita bisa ketahui di situ bahwa di dalam Keynesian jika pasarnya tidak seimbang, maka suku bunga itu akan ditentukan, atau kenaikan harga atau inflasi itu akan menaikkan suku bunga dan seterusnya di situ.
Ini adalah studi empiris yang dilakukan ya terutama di banyak negara, di Indonesia juga demikian. Jadi misalnya Fula, kemudian Kurniawan dan kawan-kawan, kemudian Bigger dan Garrison itu melakukan studi yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap suku bunga deposito. Ya. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi ini persamaannya, persamaan 5 itu adalah persamaan yang digunakan untuk ngestimate kalau anggapannya adalah backward modelnya. Persamaan 6 itu kalau kita anggap persamaannya forward. Ya. Jadi yang 5 itu backward, pakai error correction, yang 6 itu forward. Ya. Nah, bagaimana menurunkan ini? Ya, saudara-saudara semua harus membaca artikel saya tahun 2020. Oke. Nah, ini adalah variabel yang digunakan semuanya di Indonesia, ya. Jadi saya menggunakan yang penting di sini adalah suku bunga. Suku bunganya itu adalah suku bunga deposito, ya. Karena keseimbangan di pasar uang, begitu. Ya. Nah ini standar pengujiannya karena datanya time series. Jadi kalau di kuliah ekonometri 2 itu standarnya begini, ada uji stasionaritas. Hasilnya ini hasilnya adalah X dan Y, F, yaitu interest rate dan inflasi adalah I0. Kemudian saya lakukan uji juga kointegrasi, uji Granger, kausalitas. Ini hanya untuk mendukung aja. Yang ditemukan bahwa arahnya juga satu, yaitu inflasi ke suku bunga. Tetapi uji berikutnya, ya, uji berikutnya ini menunjukkan bahwa menggunakan Henry, konsepnya uji Henry, itu yang bagus adalah suku bunga dipengaruhi oleh inflasi masa lalu. Jadi ini suku bunga XT itu dipengaruhi oleh IFT -1. Ya. Jadi IF-nya itu inflasi itu menjadi, kalau kita bicara indikator ekonomi, dia menjadi leading-nya di situ. Jadi kalau suku bunga naik sekarang, maka itu memberi efek kepada kalau inflasi naik sekarang itu memberi efek kepada suku bunga berikutnya. Ya. Hasilnya ini, ya. Nah ini kointegrasi berarti jangka panjang. Ini saya tidak menggunakan kointegrasi karena tadi pakai uji yang pertama. Nah berdasarkan uji ini, uji stasionaritas ini, maka saya tidak perlu pakai kointegrasi karena ini I0. Jadi pakai regresi yang sangat simpel di situ. Sangat simpel, ya. Saya punya bimbingan mahasiswa S3 juga mungkin tidak usah pakai GMM, tidak usah pakai macam-macam, tapi pakai yang simpel aja, ya. Kalau dia I0 di situ. Nah, kemudian ini adalah error correction-nya, ya. Ada variabel baru yang saya tambahkan di sini, yaitu adalah fluktuasi kurs yang tertulis di situ FET. K-nya itu fluktuasi kurs. FE itu adalah fluktuasi ekonomi, ya. Jadi ada 2 variabel saya tambahkan di sini. FE itu adalah fluktuasi ekonomi, yang FK itu adalah fluktuasi kurs, ya. Hasilnya lumayan bagus di situ, ya, seperti yang diharapkan bahwa kurs dan fluktuasi ekonomi itu berpengaruh positif terhadap suku bunga, baik jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Nah kemudian ini saya gunakan yang lain, yaitu yang dynamic tapi forward looking di situ, ya. Ini forward looking, ini terpaksa harus ngitung pakai GMM, ya, karena persamaan ini non-linear, ya, sehingga ini terpaksa harus pakai GMM. Ini hasilnya. Nah, kemudian saya bandingkan antara yang backward dengan yang forward, ya. Hasilnya tidak ada yang saling mengungguli, jadi sama baiknya untuk dipilih, ya. Jadi boleh dipilih dua-duanya, tetapi ini saya menggunakan Davidson dan McKinnon untuk menguji mana yang lebih unggul. Ternyata dua-duanya sama baiknya, tetapi saya memilih yang backward looking dengan variabel kejutan kembar, ya. Jadi saya milih yang ini. Kesimpulannya adalah
suku bunga itu stasioner dan inflasi, sehingga saya boleh menggunakan metode yang sederhana untuk itu. Kemudian inflasi yang lalu itu berpengaruh positif terhadap suku bunga sekarang. Kemudian estimasi model koreksi kesalahan, ya, model kesalahan itu saya anggap lebih bagus daripada ini, dan ini menunjukkan bahwa kejutan kembar yaitu fluktuasi nilai tukar dan fluktuasi perekonomian menentukan perilaku suku bunga baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, sekian dulu ceramah saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.